Baik, shalom, selamat malam teman-teman. Eh, Pada malam hari ini saya menjelaskan mengenai eh, Daniel 3 ayat 16 sampai ayat 28, yaitu berkaitan dengan kaum muda Kristen yang tangguh. Nah, kalau kita perhatikan mengenai Daniel, kalau kita lihat dari pasal 1 sampai seterusnya ini menceritakan mengenai Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Ini merupakan keturunan raja dan berasal dari kaum bangsawan seperti Daniel. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berasal dari keturunan bangsawan. Saya percaya semua kita tahu ya, karena kita hampir semua anak teologi ya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka mengalami tantangan yang begitu sulit ya. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini pada waktu itu kalau kita lihat latar belakangnya itu mereka dibuang ya. Mereka dibuang ke Babel bersama Daniel pada tahun kurang lebih itu 605 sebelum Masehi, dan mereka harus menjadi pelayan di dalam kerajaan Raja Nebukadnezar. Nah, hal ini terjadi karena mereka adalah orang-orang muda yang tidak bercelah dan berperawakan baik serta mempunyai kepandaian tentang berbagai tulisan dan juga hikmat. Nah, kita bisa melihat di pasal 1 di ayat 17 ya. Nah, jadi para pegawai istana mengganti nama mereka, yaitu Daniel dinamainya Belsajar, Hananya dinamanya Sadrak, Misail dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Nah, teman-teman bisa melihat di Daniel pasal 1 ayat 7. Ini konteks jauhnya sebelumnya ya, kita bahas di Daniel 3 ini. Nah, ketika mereka berada di dalam istana Raja Nebukadnezar, nah, kepercayaan orang-orang muda ini mulai diuji, ya, mulai diuji. Nah, hal ini karena seorang bentara memberi saran kepada Raja Nebukadnezar untuk harus sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Nah, teman-teman bisa melihat di pasal 3 di ayat 4 sampai 5. Nah, dan jika ada orang yang mengabaikan perintah Raja Nebukadnezar ini tidak mau tunduk menyembah kepada patung tersebut, maka akan menerima hukuman. Maksudnya mereka akan menerima hukuman ketika mereka tidak taat kepada perintah Raja Nebukadnezar. Nah, mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini resikonya ketika mereka tidak mau taat. Mereka akan menghadapi kematian. Terus yang berikut juga beberapa orang Kasdim menuduh keturunan Yahudi ini tidak mau sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar, sehingga timbullah amarah raja ini, yaitu Raja Nebukadnezar, dan memerintahkan orang-orangnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego yang juga merupakan keturunan orang Yahudi menghadap kepada raja untuk diadili. Jadi puncak masalahnya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego ialah mereka menolak tawaran Raja Nebukadnezar. Mereka menolak perintah Raja Nebukadnezar. Kalau kita perhatikan di pasal 3 di ayat 16 sampai 20, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menolak perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang didirikan raja, karena mereka mempunyai ketekunan iman yang luar biasa, yaitu kepada Allah. Maka meluaplah amarah Raja Nebukadnezar ini, dan akhirnya mereka bertiga harus menerima konsekuensi dari apa yang mereka katakan kepada raja, dan raja pun memerintahkan untuk membuat perapian itu 7 kali lebih panas daripada biasanya. Nah, teman-teman bisa melihat di pasal 3 16 sampai 20 ini. Kalau kita melihat pembahasan mengenai kaum muda Kristen yang tangguh, kalau kita mengartikan di sini pemuda yang tangguh itu artinya orang-orang yang sukar dikalahkan, tetap pada pendirian sekalipun badai menghadang.
Kemudian tangguh artinya berani menolak sekalipun ada risikonya. Kalau kita lihat tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka berani menolak perintah Raja Nebukadnezar karena itu tidak benar ajarannya Raja Nebukadnezar, sehingga mereka menolak sekalipun mereka akan menghadapi kematian seperti itu. Maka tangguh ini artinya berani menolak sekalipun ada risikonya. Kemudian orang yang tangguh itu pasti siap menghadapi tantangan. Ini pengertian pemuda Kristen yang tangguh. Kemudian ciri-ciri pemuda Kristen yang tangguh dalam teks Daniel 3 ayat 16-28, ciri-ciri orang adalah pasti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya sudah menjelaskan tadi sebelumnya bahwa mereka memang tangguh di dalam hal ini ya. Mereka tangguh. Mereka berani menolak perintah Raja Nebukadnezar. Padahal ada begitu banyak orang yang mengikuti menaati perintah Raja Nebukadnezar seperti itu. Tapi mereka tidak terpengaruh sedikit pun, bahkan akan menghadapi kematian, mereka tidak takut seperti itu ya. Kita bisa melihat di ayat 16 sampai ayat 18. Meskipun berada di lingkungan yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Tuhan, mereka selalu taat dan takut sama Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan ini Tuhan yang sama yang kita percaya. Nah, mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka siap, bahkan kalau harus mati karena iman mereka, seperti itu. Mereka siap mati karena iman mereka. Inilah ciri-ciri pemuda Kristen yang tangguh di dalam teks Daniel 3 ayat 16 sampai 28. Dan ini patut kita teladani pemuda Kristen yang benar-benar tangguh seperti itu. Kemudian tantangan kita sudah perhatikan tadi ya, kita sudah baca ya, Raja Nebukadnezar marah dan air mukanya berubah terhadap mereka, ayat 19. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka dibuang dalam perapian yang menyala-nyala di ayat 20-21. Kemudian solusi untuk menghadapi tantangan bagi mereka adalah Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyelamatkan mereka ini bukan karena usaha mereka ya, kita garis bawahi. Mereka bukan berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka karena iman mereka, karena mereka percaya, karena mereka berdoa, karena mereka dekat kepada Tuhan. Kita lihat di ayat 17-18, mereka mengandalkan Tuhan. Ya. Kemudian mereka tidak terbakar. Artinya Tuhan menyertai mereka, Tuhan melindungi. Dan di yang berikut Tuhan dipermuliakan. Kita perhatikan ya di ayat 24-28, Raja Nebukadnezar memuji Tuhan, bahkan orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu pun mengikut untuk menyembah Tuhan. Seperti itu. Jadi melalui kehadiran ketiga orang ini sungguh luar biasa seperti itu ya. Iman mereka akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu itu, bahkan memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu Allah kita yang kita percaya saat ini. Inilah solusi bagi tantangan yang mereka alami, yaitu mengandalkan Tuhan, tetap pada pendirian mereka, yaitu percaya kepada Tuhan sekalipun badai bahkan kematian akan mereka hadapi, tetapi mereka tidak takut. Nah, pertanyaannya bagi kita, aplikasinya, masalah apa yang membuat teman-teman tidak tangguh di dalam iman? Apa sih masalahnya? Apakah sama seperti masalahnya Abednego ini, Sadrak, dan juga Daniel? Apakah sama? Atau masalah apa sih yang selama ini tidak bisa kita menang seperti itu ya? Bagaimana caranya supaya kita menang dari setiap masalah yang kita alami? Kita sudah belajar tadi mengenai Daniel, kemudian Abednego, ya, Sadrak. Kita sudah tahu tentang mereka. Mereka tidak terpengaruh oleh perintah Raja Nebukadnezar. Mereka tetap teguh di dalam iman mereka, bahkan
mereka dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tidak takut, mereka percaya Tuhan akan menyertai mereka. Dan terbukti mereka tidak terbakar. Nah, teman-teman, ini pertanyaan bagi kita ya. Kira-kira masalah apa sih yang membuat teman-teman itu tidak tangguh dalam iman? Kemudian bagaimana caranya supaya kita menang dari setiap masalah yang kita alami? Itu saja dari saya. Mungkin ada yang bertanya, saya persilakan. Atau yang mau sharing masalah yang tidak bisa diatasi itu apa sih?